Shalom, selamat pagi adik-adik. Tidak terasa ya, sudah hari Minggu lagi. Kita mau sama-sama, waktu ini kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau persiapkan hati sebelum kita menyembah Tuhan. Yuk kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa terlebih dahulu, kita mau datang kepada Tuhan yang mengasihi kita. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, hari Minggu yang begitu indah buat kami. Saat ini kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau, kami mau bergembira bersama-sama Tuhan dengan teman-teman kami, biarpun kami tidak secara langsung bertemu, tetapi kami percaya Tuhan hadir di rumah kami, memberkati kami, menghibur kami, dan memberi sukacita buat kami. Berkati kami semua Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau, sebab Engkau adalah Raja kami dan Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, siapa raja kita yang paling baik? Siapa? Ya, Tuhan Yesus. Dari Senin sampai Minggu, Yesus tetap raja. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Boleh ajak papa mama, koko cicinya, adik kakaknya, atau mungkin ada oma opanya. Kita mau ajak sama-sama memuji Tuhan. Dari Senin sampai Minggu, Yesus Tuhan tetap raja. Yuk kita mau bersuka cita. Haleluya. Gak boleh semberut ya, semua sambil senyum, bersuka cita karena kita punya Tuhan yang hebat. Haleluya. Senin, Selasa, Engkau tetap raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memuji. Sekali lagi Senin, Selasa, Engkau tetap raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Sekali lagi sambil tepuk tangan di rumah. Senin, Selasa, Senin, Selasa, Engkau tetap raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Sekali lagi lebih sukacita lagi. Tepuk tangan, ajak koko ciciknya. Senin, Selasa, Yesus Tuhan tetap raja. Amin. Yesus yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Sekali lagi ya, setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Amin. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Haleluya. Haleluya. Senin sampai Minggu Yesus tetap raja. Yuk colek papa mamanya yang sebelahnya, mungkin kakak adiknya, atau mungkin ada opa omanya, colek. Yesus mengasihimu. Kasih Yesus tidak berkesudahan, seperti pelangi,
seperti bintang-bintang di langit. Kasih Yesus indah, oh indah. Yuk boleh sambil pakai gerakan, boleh sambil joget-joget untuk Tuhan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Sekali lagi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, katakan oh Yesusku, oh Yesusku. Sekali lagi, oh Yesusku. Haleluya. Kakak percaya bahwa kalian bersuka cita. Tuhan Yesus di surga melihat kalian. Dan saat ini kita mau buka hati. Kita mau terima firman Tuhan. Tuhan mau berbicara lewat firman-Nya. Yuk persiapkan hati, pikiran, dan juga telinga kita untuk mendengar firman-Nya. Yuk kita mau angkat pujian. Roh Kudus yang manis yang akan memimpin kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang manis. Yuk buka hati. Kami mau Tuhan Yesus menjadi anak-anak-Mu yang manis, yang melakukan firman Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan, berbicara buat kami. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, jadikanku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikan kami Tuhan anak-anak-Mu yang manis. Anak Tuhan yang manis. Yuk mari lebih sungguh lagi pujikan, ku buka hatiku Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap
Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Kak Cynthia akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan, berkat-Mu Tuhan untuk sesama kami Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami taruh dalam nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik semua, bagaimana kabarnya minggu ini? Ketemu lagi sama Kak Boris, atau manggilnya seringnya apa? Kak Boris atau Mas Boris, terserah ya. Hari yang berbahagia adik-adik semua di rumah ataupun dimanapun yang sedang menikmati ibadah sekolah minggu online dari Elim Kids Kadibiro. Tadi gimana pujian penyembahannya? Diberkati semua, walaupun di rumah tetap semangat ya. Sampai nanti ada waktu yang indah, adik-adik bisa berkumpul kembali bersama teman-teman semua. Nah, kali ini Kak Boris mau berbagi cerita tentang firman Tuhan. Bagaimana Yesus waktu dalam perjalanan hidupnya, Yesus bersama para pengikutnya, Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ada cerita yang luar biasa. Dan tentunya adik-adik semua pernah mendengarkan cerita ini. Yuk sama-sama. Adik-adik yang di rumah ataupun dimanapun, kita buka HP kita atau kita buka Alkitab kita buka apapun yang bisa membuat kita mengerti nanti membaca ayat yang nanti Kak Boris sampaikan ya. Buka dalam Injil Yohanes, buka dalam Injil Yohanes yang ke-6, Yohanes ke-6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Kak Boris mau bacakan ayat ini. Ada satu cerita di sana Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul ya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Wah, adik-adik semua udah pernah dengar ya cerita ini. Dan tentunya cerita ini menjadi cerita yang menjadi kisah yang luar biasa bagaimana Yesus mendatangkan mukjizatnya. Ya, hari demi hari, waktu demi waktu, Yesus menceritakan tentang kebesaran kuasa Tuhan dalam mukjizat. Baik, saya bacakan untuk adik-adik semua. Yohanes 6 nanti ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu dan mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata,
Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, Yesus menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ada mukjizat yang Yesus lakukan untuk memberi makan banyak orang ini karena ada peran seorang anak kecil. Nah adik-adik semua, setelah kita mendengar cerita ini, tentunya adik-adik pernah dan mungkin hafal cerita ini. Nah ada yang menarik, di dalam Injil atau Alkitab kita, di Injil Yohanes diceritakan bahwa mukjizat ini terjadi karena peran seorang anak kecil. Nah adik-adik, cerita mukjizat terjadi bukan karena raja yang memiliki daerah yang luas, bukan karena panglima yang kuat, bukan karena muridnya ya yang dekat dengan Yesus, tetapi dikatakan dalam firman Tuhan, terjadilah mukjizat di mana 5.000 orang makan kenyang bahkan sisa. Ya Yesus katakan, murid-murid kumpulkan makanannya, jangan sampai ada yang terbuang. Tetapi di ayat terakhir diceritakan, ini semua terjadi karena peran anak kecil. Nah, seusia dini, seusia anak-anak, seusia adik-adik semua, Tuhan katakan anak-anak kecil juga punya peran untuk kerajaan Allah. Peran anak kecil inilah diceritakan bahwa dia yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Nah ada 3 hal, 3 poin buat adik-adik semua di ibadah kita saat ini. Apa sih yang ingin Yesus ceritakan? Apa sih yang Yesus ingin tekankan? Ya, Kak Boris akan memberikan 3 poin saja. Ya, kira-kiranya ini 3 poin ini mampu adik-adik praktekkan nanti selesai ibadah dan mampu adik-adik bawa dalam doa. Ya, poin yang pertama kita lihat di sini adalah jadilah anak yang bertanggung jawab. Nah, kenapa? Waktu itu Filipus bilang sama Yesus, Yesus banyak sekali loh orang di sini. Ini uang 200 dinar pun tidak mampu membeli makanan yang ada. Lalu gimana Tuhan Yesus? Sedangkan Yesus pada Injil Matius dan Markus diceritakan bahwa murid-muridnya harus bertanggung jawab. Setiap murid harus bertanggung jawab, gak tahu gimana caranya, usahakanlah supaya setiap orang-orang yang mengikutiku ini juga makan kenyang jasmaninya. Nah, ada peran tanggung jawab yang ingin Yesus ajarkan di kisah ini. Nah, untuk kita semua adik-adik, poin yang pertama, jadilah anak yang bertanggung jawab. Walaupun di usia yang masih kecil, belajarlah untuk bertanggung jawab. Tanggung jawab adalah suatu kesadaran atau kewajiban seseorang untuk menanggung segala sesuatu terhadap apa yang sudah dia lakukan. Adik-adik harus belajar bertanggung jawab dengan apapun yang sudah adik-adik lakukan. Tanggung jawabnya apa atau kewajibannya apa? Yang pertama, jadi anak yang baik. Benar nggak adik-adik ya? Tanggung jawab adik-adik di rumah saat ini bukan untuk mungkin kerja cari uang yang berat kayak orang-orang dewasa, kuliah mungkin enggak. Jadilah anak yang baik. Ya. Amsal 10 ayat 1, ya, Amsal 10 ayat yang pertama, saya bacakan tuh adik-adik semua. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Coba saya jelaskan di sini Amsal 10 ayat pertama. Amsal mengatakan anak yang baik, anak yang dengar-dengaran, anak yang mencintai kasih sayang, dikatakan anak yang punya hikmat. Hikmat itu apa ya? Orang yang berhikmat itu orang yang selalu bertanya kepada Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan dia akan mendatangkan sukacita, kesenangan, hiburan. Bagi siapa? Bukan buat orang lain, tetapi untuk ayahnya terlebih dahulu. Nah, adik-adik semua, jika adik-adik merasakan, oh iya ya, saya walaupun masih kecil, saya tuh punya tanggung jawab ternyata. Nah, tanggung jawab inilah yang pertama firman Tuhan katakan, kamu harus menjadi anak yang bijak, anak yang baik. Bukan untuk cari uang, bukan untuk cari nilai bagus. Tapi untuk apa? Biar ayahmu dan ibumu, keluargamu semua senang. Menjadi anak yang baik susah gak Boris? Susah gak Kak Boris? Memang susah.
Tapi kalau kalian mau berhikmat, ya, hikmat itu apa tandanya? Hikmat itu waktu engkau bertanya kepada Tuhan dan Tuhan akan memelihara hidupmu. Hikmat itu datangnya bukan dari adik-adik sekolah, bukan dari adik-adik rajin melakukan kebaikan. Hikmat itu waktu adik-adik berdoa, tanya sama Tuhan. Makanya rajinlah berdoa. Karena di dalam doa adik-adik sedang membangun hubungan kepada Tuhan. Waktu adik-adik bertanya sama Tuhan, hikmat surgawi ini turun supaya adik-adik menjadi bijak. Nah, orang bijak itu dimulai tidak saat dia dewasa. Amsal 10 ayat yang pertama katakan, walaupun dia masih anak-anak, gitu ya. Walaupun masih kecil, Tuhan mampu mendidik mereka jadi anak yang bijak. Itu tanggung jawab. Tanggung jawab adik-adik hanya disuruh apa? Terus berdoa kepada Tuhan supaya hikmat Tuhan datang dan adik-adik menjadi anak yang bijak. Pertama untuk siapa? Keluarga terlebih dahulu. Ya, karena waktu ayahmu senang, ibumu senang, dikatakan engkau anak yang bijak. Engkau anak yang baik. Engkau anak yang takut akan Tuhan. Engkau anak yang diberkati. Tapi selanjutnya Amsal 10 ayat pertama, tetapi ada anak yang bebal. Ya, tidak mau dengar-dengaran, suka melawan. Dikatakan dia adalah anak yang kedukaan. Tahu kedukaan? Membuat sedih hati ibunya. Nah, adik-adik ya, itu tanggung jawab yang pertama. Jadi biarlah kita menjadi anak-anak ataupun adik-adik dimulai dari hati kita ingin bijak karena kita ingin mendekat pada Tuhan supaya orang tua kita terlebih dahulu disukakan. Ya, sukacita kalau melihat adik-adik semua saat ini. Tetapi kalau adik-adik menjadi anak-anak yang bebal, anak-anak yang jahat, tidak mau dengar-dengaran, nakalnya minta ampun. Firman Tuhan katakan apa? Ini jadi anak-anak yang membuat ibunya menangis. Nah, itu firman Tuhan. Bukan Kak Boris yang bilang, tapi firman Tuhan. Jadilah anak-anak yang penuh tanggung jawab untuk mengerti bahwa hidupnya harus membuat orang tuanya senang. Caranya gimana? Berdoa. Caranya cuma berdoa. Berdoa. Tuhan Yesus, kalau berdoa gitu ya. Tuhan Yesus, misalkan siapa? Timothy atau siapa? Adik-adik semua pingin jadi anak yang baik. Tuhan tolong supaya Tuhan atur semua apa yang menjadi bijak dari Tuhan untuk saya. Pasti Tuhan atur, pasti Tuhan bela, pasti Tuhan bimbing. Dimulai dari usia adik-adik semua. Gak usah nunggu dewasa, gak usah nunggu rankingnya bagus. Dimulai dari sekarang. Belajar berdoa, minta tolong Tuhan, jadikanlah saya ini anak yang bertanggung jawab. Tahu cara membuat orang tua itu bahagia. Jangan membuat orang tua kalian sedih karena kenakalan, karena keusilan kalian, karena suka memberontak, suka manja, suka mutung. Jangan berdoa. Tapi Kak Boris, aku nggak tahu caranya. Berdoa. Dengan cara berdoa, engkau akan mendapat kebijakan hikmat dari Tuhan. Bukan orang lain yang ngajarin. Nah, kalau sekolah minggu online kan Kak Boris cuma mengingatkan bagaimana menjadi anak bijak yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, tanggung jawab yang selanjutnya ini yang penting, yang sering dan harus diperhatikan, yaitu tanggung jawab dengan namanya waktu. Nah, siapa yang suka menghabiskan waktu dengan ngegame? Siapa? Ngegame boleh enggak? Lo boleh. Tapi belajarlah tanggung jawab dengan waktumu. Jangan engkau pakai waktumu itu dengan game terus. Boleh nggak ngegame Pak Mah? Boleh. HP-nya baru nih, HP-nya jutaan bisa buat main apa? PUBG atau main apa itu saya dah Fire gitu ya. Atau main Clash of Royale atau main game-game yang banyak sekarang HP-HP itu menyediakan game. Boleh nggak? Boleh. Tapi ingat jangan sampai waktu terbuang habis karena main game terus. Main game, lupa belajar yang paling bahaya.
suka ngegame tapi nggak suka baca firman Tuhan. Aduh. Itu yang firman katakan ya. Aturlah waktumu, belajar bertanggung jawab dengan waktu yang ada. Oh iya, Tuhan udah kasih waktu aku istirahat, Tuhan sudah kasih waktu aku bermain, Tuhan sudah kasih buat waktu aku lari sana sini atau apapun itu. Tapi ingat, atur semua. Tanggung jawablah dengan waktu. Ada waktunya ngegame, ada waktunya belajar, ada waktunya berdoa, ada waktunya baca firman Tuhan. Belajarlah bertanggung jawab dengan waktu yang ada. Karena itu akan membuat adik-adik semua dikatakan Amsal 10, jadilah anak yang bijak supaya orang tuamu makin cinta sama kamu. Ya. Berikanlah alasan kenapa papa harus kasih kamu hadiah. Jadilah bijak terlebih dahulu. Dengan apa? Bertanggung jawab dengan waktu yang ada. Itu poin yang pertama ya. Setelah kita lihat kisah bagaimana Yesus menyuruh Filipus dan teman-temannya, murid-muridnya, tetap bertanggung jawablah pada orang-orang ini yang kelaparan. Nah, itu poin pertama buat adik-adik dan buat Kak Boris, buat para pendengar semuanya. Jadilah bertanggung jawab terlebih dahulu. Kalau enggak mampu, enggak kuat, berdoa. Karena untuk bertanggung jawab engkau harus butuh hikmat Tuhan. Untuk mendapat hikmat Tuhan engkau harus berdoa. Itu poin yang pertama ya. Jadi milikilah tanggung jawab, jangan tunggu nanti dimarahin. Jangan tunggu nanti kalau sudah nangis. Belajarlah mulai sekarang bertanggung jawab. Hal yang paling sepele ada enggak? Ada. Belajar membuang sampah pada tempatnya. Yang punya sampah siapa? Yang megang. Belajarlah taruh pada tempatnya. Tanggung jawab untuk apa? Bantu orang tua. Itu hal yang sangat sepele saya bilang. Dimulailah dari sekarang. Jangan tunggu nanti sekolah udah gede baru melakukan itu. Enggak. Firman Tuhan katakan apa? Amsal 10, anak yang bijak. Tuh kan. Anak yang bijak dia masih punya ayah, masih punya ibu. Buatlah mereka sukacita. Ya, untuk apa? Untuk engkau menjadi bijak. Terhadap apa? Bijaksana itu adalah engkau bertanggung jawab dengan apa yang pertama? Waktumu. Tadi yang pertama. Yang kedua, belajarlah memberi lebih dulu. Nah, kita lihat tadi ada anak kecil ya kan datang, dia ketemu sama Andreas. Dia tidak kemudian menuntut, tapi ya dia ketemu dengan orang namanya Andreas. Andreas ini saudaranya Simon Petrus. Dia datang, Om Andreas, saya punya makanan. Tapi cuma 5 roti dan 2 ikan. Kenapa anak ini ingin memberi? Tahu gak adik-adik? Kenapa anak ini ingin memberi? Karena dia mengenali Yesus. Gak mungkin dong anak-anak ini datang dan dia mau memberi kalau dia tidak mengenal. Dia mengenal bahwa dia juga memiliki, dia berikan semua. Poin yang kedua buat adik-adik semua, belajarlah memberi terlebih dahulu. Jangan banyak menuntut, minta terus, nuntut sama papa terus, nuntut sama mama terus. Belajar, berikan waktumu untuk apa? Untuk menyayangi orang tuamu. Belajar, berikanlah waktumu untuk apa? Berdua, senang-senang sama orang tua, taruhlah HP-nya bentar, jangan ngegame terus. Belajar untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa aku serius loh Pak, Mah, sekolah. Aku mau belajar ini, baca buku. Kemudian orang tuamu melihat, orang tuamu senang. Belajarlah memberi dahulu waktumu. Belajarlah memberi dulu semangatmu. Untuk apa? Untuk sekolah. Jadi anak yang pintar itu butuh belajar. Ya, enggak sekejap mata. Itu poin yang kedua ya. Sama juga kalau kita di sekolah. Kalau sekarang mungkin masih offline atau online, Kak Boris enggak tahu ya. Saat kamu bertemu dengan temanmu, ya, jangan nunggu kamu diberi. Belajarlah kamu memberi sesuatu. Ya. Memberi sesuatu yaitu memberi lebih dahulu karena kamu tulus dan ikhlas. Jangan pernah memberi ya karena kamu ingin menuntut, orang lain juga ingin memberi padamu. Jangan adik-adik ya. Sekali lagi lihatlah contoh anak kecil ini. Karena dia mengenal Yesuslah yang memberi mukjizat, ya, dia tahu kalau ikut Yesus pasti ada mukjizat.
Jadi 5 roti dan 2 ikan ini kalau aku berikan, anak kecil percaya. Pasti ada yang Yesus ingin lakukan. Walaupun anak kecil ini tidak melihat bagaimana Yesus caranya, gak tahu gimana nurunnya hingga semua orang-orang terpenuhi makanannya, tidak. Nah ini adik-adik ya, kadang kita ini maaf ya, adik-adik ini masih ada nggak ada adik-adik yang pelit. Wah, nggak mau berbagi. Padahal makanan yang dia pegang banyak ini. Belajarlah berbagi. Wah ini enak, ini makanan kesukaanku. Enggak. Karena dalam kisah ini mukjizat terjadi karena ada anak kecil yang mau memberi terlebih dahulu. Sekali lagi, belajarlah memberi terlebih dahulu. Enggak usah nuntut nanti kamu dapat apa. Yang penting memberi dahulu. Karena apa? Aku tahu bahwa aku memberi karena semua itu sudah aku terima dari Tuhan Yesus. Dan kita tahu akhirnya apa? Di ayat yang terakhir firman Tuhan katakan justru yang paling berperan Yesus melakukan mukjizat dan terjadi mukjizat adalah anak kecil ini. Karena dia mau memberi, karena dia mau merelakan apa yang dia punya. Berani gak adik-adik memberi waktumu sehari untuk Tuhan dalam berdoa? Nah sama ya, tadi bertanggung jawab terhadap waktu. Yang kedua apa? Memberi waktumu. Yang kamu habiskan buat nonton film, nonton YouTube, nge-game, di stop sedikit. Belajar apa? Aku Tuhan ingin memberi waktuku untuk baca firman Tuhan. Ingin memberi waktuku untuk berdoa. Beri waktumu. Aku gak bisa beri apa-apa ya sama Tuhan. Cuma aku ingin memberi hatiku untuk aku mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Berilah waktumu. Maka dikatakan nanti apa? Tuhan akan memberikan mukjizat itu. Jangan menuntut suatu hal yang besar, tapi cobalah berilah dalam hatimu untuk Tuhan. Terlebih dahulu yang pertama apa? Waktu yang sudah kita habiskan banyak sekali. Mungkin maaf kata, hanya dengan nonton YouTube, nge-game, coba dikurangin dikit. Kak Boris gak bilang ngelarang loh ya. Kurangin dikit ya. Untuk apa? Baca firman Tuhan, untuk berdoa. Supaya apa? Supaya Tuhan tuntun selalu. Tuhan pelihara selalu hidup adik-adik semua. Itu poin yang kedua. Belajarlah memberi dahulu. Memberi adalah cara Tuhan untuk memberkati banyak orang. Nah setelah si anak kecil ini memberi 5 roti dan 2 ikan. Akhirnya yang diberkati enggak cuma si anak kecil. Tapi apa? 5.000 orang. Hanya karena 5 roti dan 2 ikan diserahkan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat kerelaan hati seorang anak yang diberkati enggak cuma si anak. Ternyata pemberian untuk Tuhan Yesus mampu memberkati banyak sekali orang. Karena apa? Anak kecil ini mau memberi terlebih dahulu. Nah kebayang kalau adik-adik gak usah memberi 5 roti dan 2 ikan dulu deh. Berikanlah waktumu dulu untuk Tuhan. Ingat baik-baik sehari aku harus baca firman Tuhan. Aku harus berdoa. Lebih bagus lagi ada gak adik-adik yang belajar mendoakan papa mamahnya. Doakan orang tuamu, doakan kakakmu, doakan adikmu. Dimulai dari siapa? Engkau, adik-adik terlebih dahulu. Memberi. Ya. Tidak hanya memberi secara barang, tapi berikanlah waktumu. Untuk apa? Untuk engkau mengingat Tuhan dalam hidupmu. Memberilah sebelum diperintah. Nah kadang kan gitu di sekolah kita suka diajari. Ayo kalau sama temennya belajar memberi. Nah kali ini Yesus sendiri yang mengingatkan. Tuhan Yesus yang di surga mengingatkan. Kalau engkau masih usia kecil, engkau masih sekolah minggu, belajarlah memberi walaupun engkau masih anak-anak. Seperti apa? Kisah si anak kecil. Dia mau memberi terlebih dahulu. Sehingga banyak orang diberkati. Memberi mengajari kita untuk belajar berbagi. Berbagi tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Ya, aku kenyang, kalian mah terserah. Kalau belum makan ya gak usah minta saya, gak boleh. Karena waktu engkau memberi apa yang kau punya, firman Tuhan juga katakan engkau sedang belajar berbagi berkat bagi orang banyak. Ataupun gak usah orang banyak, satu orang pun yang engkau beri, engkau sedang belajar namanya berbagi.
Walaupun kadang yang kita beri justru nggak pernah memberi apa-apa buat kita, itu bukan masalahnya. Yang terpenting engkau sudah belajar memberi. Nanti kita dapat berkatnya, nanti Tuhan yang kasih berkat buat kita. Lukas 6 ayat 30, saya bacakan untuk adik-adik semua perihal tentang memberi. Lukas 6 ayat 30, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Nah, kalau kita sudah memberi, memberilah dengan ikhlas tulus. Jangan pernah mengharapkan orang yang menerima pemberian kita ini juga memberi kepada kita. Firman Tuhan katakan, jika engkau sudah memberi kepada orang yang meminta, janganlah meminta kembali kepada orang yang sudah mengambil kepunyaanmu. Wah, ya berat ya Kak Boris. Iya, tapi coba lakukanlah dulu. Simpanlah dalam hatimu kalau engkau ingin belajar memberi. Poin yang ketiga, yang terakhir tadi, yang pertama apa? Tanggung jawab. Yang kedua apa? Belajar memberi terlebih dahulu. Yang terakhir, yang ketiga adalah jadilah anak yang sabar. Loh, kenapa? Nah, waktu Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan, Yesus katakan, lihat, oh kok samping sana sini banyak rumput. Murid-murid Andreas, Filipus, Yohanes kumpul semua di sini. Kenapa? Suruh orang-orang ini duduk tenang baik-baik. Nah, waktu itu Yesus mengadakan ke langit dan akhirnya makanan tercurah melimpah. Bahkan tidak ada habisnya, 5 roti dan 2 ikan ini berlipat-lipat keluarnya. Gak tahu Kak Boris datangnya dari mana. Yang pasti itulah mukjizat Tuhan. Nah, kebayang adik-adik kalau 5.000 orang ini ya, orang-orang yang gak sabar. Waktu lihat roti sama ikan rebutan. Nah, tapi apa? 5.000 orang yang kelaparan ini semua taat. Semua dengar-dengaran nurut apa kata Yesus. Yesus katakan semua duduk baik-baik ya. Waktu menghadap ke langit, keluar kemudian tidak ada habis-habisnya 5 roti dan 2 ikan ini muncul di ranjang yang Yesus pegang. Bayang ada ya, kalau banyak orang lihat rebutan jadi rame, Tuhan Yesus kena keroyok nanti ya. Tapi kita lihat semua orang apa? Duduk diam menunggu gilirannya. Aku kapan ya dapat roti? Dia enggak berdiri, dia enggak lari, dia enggak ngambil punya temennya, semua duduk diam. Kenapa? Karena dalam kisah ini Yesus juga mengajarkan barang siapa yang mengikutiku, dia pasti bisa menahan dirinya. Menahan diri contohnya apa? Sabar. Nah, poin yang terakhir tadi apa? Jadilah anak yang sabar. Ya. Anak yang sabar pasti tidak suka marah-marah. Bener enggak Adek? Nah, kita lihat, kebayang enggak kalau tadi banyak orang yang nunggu makanan, dia belum dapat giliran yang di ujung sana. Kalau yang ujung sana enggak sabar, pasti teriak-teriak. Terus Andreas, Yohanes, makanan kunti. Tapi enggak ada. Nah, sama halnya ciri-ciri orang yang bersabar, dia tidak mudah marah-marah. Nah, mulai sekarang adik-adik ya, yang suka marah-marah, apalagi suka marahin papanya, masih suka marahin ibunya, aduh kasihan. Papa mama itu udah capek kerja, pulang pingin lihat adik-adik itu menjadi sukacita, jangan dimarahin. Jangan dimarahin ya. Supaya apa? Supaya adik-adik menjadi bijak, menjadi kesukaan. Amsal 10 ayat 1 tadi katakan. Duduklah bersabar, tetaplah bersabar seperti kisah Yesus. Nah, untuk kita semua adik-adik belajar, jadilah anak sabar. Anak sabar itu tidak suka dan tidak mudah marah. Selanjutnya, anak yang sabar tidak suka memaksakan keinginannya. Masih SD sudah minta motor, ada nggak di sini? Ya. Masih SD sudah minta iPhone. Ya kalau orang tuanya kaya dan punya banyak uang mungkin bisa memberi. Tapi kalau orang tuamu terus bekerja untuk mencari nafkah menghidupi, jangan semua keinginanmu dipaksakan. Sabar, ada suatu saatnya nanti Tuhan beri kamu berkat lebih. Bahkan adik-adik mampu memberikan berkat, membagi berkat juga buat orang tua.
Menjadi anak yang sabar pasti dicintai orang banyak. Ya, kalau adik-adik di sekolah sukanya marah-marah, gak ada teman yang mau mendekati adik-adik, yakin. Tapi kalau adik-adik adalah adik-adik yang baik, sabar orangnya, gak suka marah-marah, gak suka memaksakan keinginan, pasti banyak teman yang mau datang. Pasti banyak teman yang mau mendekati dan akhirnya berteman dengan adik-adik semua. Kak Boris ulangi ya, yang pertama jadilah anak yang bertanggung jawab. Yang kedua jadilah anak yang mau memberi lebih dahulu. Dan yang ketiga jadilah anak yang sabar. Itu menjadi poin untuk adik-adik semua di rumah, dimanapun kalian berada. Saat kalian menerima firman Tuhan, berdoa. Ya, 3 poin ini terus bawa dalam doa. Seperti yang Yesus ajarkan di Yohanes 6, di mana Yesus mengajarkan mengenai Yesus mendatangkan mukjizat, memberi makan 5.000 orang. Ada 3 hal, sekali lagi Kak Boris ulang untuk menutup ya. Yang pertama jadilah anak yang bertanggung jawab, mau memberi lebih dahulu, dan jadilah anak yang sabar. Maka mukjizat akan engkau lihat. Setiap hari, setiap waktu saya percaya orang-orang yang taat, takut akan Tuhan, dekat dengan Tuhan akan selalu melihat apa yang Tuhan rindukan, apa yang Tuhan inginkan. Kiranya firman Tuhan pada saat ini menguatkan, memberi satu hal yang baru buat adik-adik semua, supaya adik-adik lebih mengenal hidup yang benar bersama Tuhan Yesus. Mari adik-adik semua dimanapun kalian berada, kita menutup ibadah sekolah minggu online dengan berdoa. Tundukkan kepala, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, saat kami boleh belajar dari firman-Mu mengenai kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Tuhan memberikan pelajaran terus untuk kami, supaya kita semua mengerti apa yang Tuhan inginkan. Walaupun saya masih kecil, walaupun saya masih SD, saya belum bisa mencari apapun, tapi Tuhan tetap ajarkan belajar untuk bertanggung jawab, belajar untuk memberi, dan belajar untuk menjadi anak yang sabar. Kami serahkan anak-anak sekolah minggu dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Tuhan bekerja di usia dini mereka, Tuhan bekerja di usia anak-anak mereka. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa anak-anak ini menjadi anak-anak kesukaan, sukacita bagi keluarganya. Sehingga dimulai dari usia dini, anak-anak mampu menunjukkan berkat Tuhan yang melimpah dalam hidupnya. Mengucap syukur, hamba-Mu juga berdoa untuk orang tua mereka dimanapun mereka berada, yang selalu setia menemani adik-adik untuk beribadah online, untuk mendoakan adik-adik semua. Kiranya Tuhan jaga, lindungi, Tuhan berkati orang tua mereka semua. Tuhan berkati kerohanian, jasmani, berkat melimpah, rezeki melimpah bagi setiap orang tua yang terus mendorong anak-anaknya untuk dekat dengan Tuhan. Itulah yang terutama dalam hidup keluarga supaya diberkati. Kami mengucap syukur Tuhan, kami rindu penyertaan-Mu yang luar biasa. Berkati kakak-kakak yang sudah mengambil pelayanan pada ibadah saat ini. Berkati juga seluruh pengurus Elim Kids Adibiro saat ini Tuhan, yang terus setia melayani walaupun secara online. Kami mengucap syukur, tiba saatnya adik-adikku terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita berpisah, angkat tangan kalian semua. Kak Boris mau berdoa. Terimalah janji berkat dari Allah Bapa, kasih karunia anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam satu nama, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.